warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Arta Fajri. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membuka pemaparan pada hari ini yang berjudul Kebijakan Moneter dan Finansial Indonesia bagian pertama. Di sini ada evolusi Bank Indonesia terkait kebijakan moneter dan BI dalam mengendalikan inflasi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Puspita Arta, Fajri Fai Putra, mulai dari Mursyifa, Muhammad Habibul Lukman, Winda Yuni, dan Vian Dwi Rahayu. Selanjutnya yang pertama, saya akan menjelaskan tentang evolusi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter periode pre-krisis ekonomi 1997. Yang pertama, periode 1945 sampai 1952. Mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara seperti BNI dan BRI pada tahun 1946. Melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia atau ORI. Dan yang terakhir adalah mengganti ORI dengan The Javas Bank. Kemudian selanjutnya, periode tahun 1953 sampai 1967. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javas Bank WED pada tahun 1922. Kemudian yang selanjutnya, periode 1968 sampai 1997. Yang pertama ada periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1968 sampai 1972. Dikeluarkannya UU nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal. Tugas yang pertama yaitu mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas rupiah. Tugas yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian selanjutnya periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak tahun 1973 sampai 1982. Pada tahun 1974, pemerintah mulai menempuh kebijakan kredit selektif dari sisi moneter yang bertujuan agar jumlah uang beredar tetap terkendali sehingga laju inflasi tetap terjaga. Yang kedua, Bank Indonesia pada tahun 1978 menurunkan reserve recruitment pada bank-bank dari 30% menjadi 15%. Nah, selanjutnya ada periode tahun 1968 sampai dengan 1997. Nah, yang pertama itu ada periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada tahun 1968. Nah, sampai dengan 1972. Nah, dikeluarkannya UU nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu pertama mengatur, yang kedua menjaga, dan yang ketiga memelihara stabilitas nilai rupiah, dan kedua mendorong kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesepakatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, yang kedua di sini ada periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak pada tahun 1973 sampai dengan 1982. Nah, pada tahun 1974 pemerintah mulai menempuh kebijakan kredit selektif dari sisi moneter yang bertujuan agar jumlah uang beredar tetap terkendali sehingga laju inflasi dapat terjaga. Nah, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 1978 menurunkan reserve recruitment bank-bank dari 30% menjadi 15%. Nah, selanjutnya itu ada deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi pada tahun 1983 sampai dengan 1997. Nah, awal dekade 1980-an, pemerintah menempuh kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan bahkan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, baik sektor perbankan dan keuangan, perdagangan investasi, dan sebagainya. Nah, pada 1 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi perbankan
yang menandai era liberalisasi di sektor perbankan, khususnya di sektor keuangan pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada melakukan operasi di pasar uang, operasi pasar terbuka untuk mengendalikan likuiditas perekonomian. Nah, pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 27 Oktober 1998 yang secara umumnya merupakan paket penyempurnaan kebijakan di bidang keuangan. Nah, yang terakhir itu ada penurunan reservasi rekrutmen dari 15% menjadi 20%. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siva. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan moneter periode setelah krisis ekonomi tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang adanya bank sentral. Nah, di sini Bank Indonesia memiliki tujuan yang lebih fokus, yaitu untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia melaksanakan 3 tugas pokok. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Nah, pada poin pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengawasi dan memelihara atau menetapkan sasaran-sasaran moneter. Nah, dan serta menjaga kestabilannya. Dalam menjaga kestabilan ini, Bank Indonesia dapat melakukan beberapa tugas, yaitu yang pertama, melalui operasi pasar terbuka. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan minimum wajib. Yang keempat, mengatur kredit dan pembiayaan. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang inflasi dan lain sebagainya, yang mana akan disampaikan oleh teman-teman saya selanjutnya. Selanjutnya mungkin akan dibahas inflasi oleh sahabat saya, yaitu Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman, meneruskan dari presentasi Mbak Asifah. Saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang atau jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Inflasi di sini bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Selanjutnya adalah indeks harga konsumen, suatu indeks yang digunakan untuk menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang atau jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga dalam waktu tertentu secara terus-menerus. Indeks harga konsumen biasa digunakan sebagai alat ukur inflasi. Perubahan indeks harga konsumen tersebut menggambarkan tingginya tingkat inflasi, dan indeks harga konsumen itu berbanding lurus dengan inflasi. Jadi semakin tinggi perubahan nilai indeks harga konsumen, maka tingkat inflasi juga semakin tinggi. Berikut data inflasi pada tahun 2020 pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nilai IHK berada di rentan angka 104. Pada bulan Januari, besar IHK sebesar 104,33 dan tingkat inflasi sebesar 0,39. Jadi pada tahun 2020 ini dapat dilihat bahwa perubahan besarnya nilai IHK menyebabkan perubahan tingkat inflasi. Selanjutnya kita melihat data 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2015 sampai 2019. Pada bulan Januari bisa kita lihat besarnya IHK sebesar 118,71 dengan tingkat inflasi negatif 0,24. Negatif di sini berarti besarnya tingkat inflasi di bawah 0 atau biasa kita sebut dengan istilah deflasi. Dan pada tahun-tahun selanjutnya juga terdapat beberapa bulan yang mengalami deflasi, tapi setiap tahunnya jumlah inflasi lebih tinggi daripada jumlah deflasi. Tingkat inflasi pada tiap tahunnya dari 2015 sampai 2019 rata-rata itu berkisar sekitar 3,16%.
Ya, demikian data tersebut kami sajikan. Data tersebut berasal dari data Badan Pusat Statistik. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Yang selanjutnya adalah tantangan pengendalian inflasi. Tantangan yang pertama adalah kapasitas produksi dalam negeri yang terbatas dan belum adanya instrumen stabilisasi harga strategis. Tantangan yang kedua yaitu struktur pasar yang belum kompetitif sehingga harga di pasar tidak efisien. Tantangan yang ketiga yaitu logistik belum memadai. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter. Sebelum tahun 2005, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter dengan kerangka kebijakan base money targeting atau menargetkan jumlah uang beredar di masyarakat. Setelah tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan inflation targeting atau menargetkan inflasi dengan menggunakan instrumen suku bunga. Nah, penargetan inflasi tersebut dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Penguatan kerangka kebijakan moneter dalam bentuk inflation targeting ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil, di mana inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vian Dwi Rahayu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Winda. Yang selanjutnya ada implementasi ITF di Indonesia. ITF atau Inflation Targeting Framework mencakup 4 elemen dasar. Yang pertama, penggunaan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan Policy Reference Rate. Yang kedua, proses perumusan kebijakan moneter yang antisipatif. Yang ketiga, ada strategi komunikasi yang lebih transparan. Komunikasi yang efektif dan transparan kepada masyarakat luas diperlukan agar langkah-langkah kebijakan yang ditempuh ke depan benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir ada penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Elemen ini sangat penting dalam rangka pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan, mengingat faktor-faktor pendorong inflasi tidak sepenuhnya berada di lingkup kewenangan BI. Yang selanjutnya ada BI 7-day Reserve Repo Rate. Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-day Reserve Repo Rate yang berlaku aktif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day Reserve Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Instrumen BI 7-day Reserve Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang karena sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Berita terkini, menurut rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 sampai 19 Maret 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reserve Repo Rate sebesar 25 BPS menjadi 4,50%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,25%.
Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan sebagai langkah preventif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.